Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pemantau Setan masih berada di Jogja dan saya masih ditemani dengan Ibas Sena. Ibas, sehat? Alhamdulillah. Jadi ada yang istimewa kali ini. Saya sedang bersama Mbah Gendi, Mbah Bandi dan Mbah Surip. Ya. Jadi Mbah ini salah satu juru kunci makam Kiai Soro dan Nyi Soro ya. Nah, almarhum ini adalah salah satu pendiri Cikal Bakal, Tegal Kalisoro. Nah, jadi Mbah ini udah keturunan untuk menjaga makam di sini, Mbah. Jadi udah berapa sebelumnya ini siapa aja yang udah menjaga di sini, yang menjaga makam ini, Mbah? Dulu bapak Simbah, bapak saya. Nah, jadi selain itu bisa diceritakan nggak tentang Kiai Soro dan Nyai Soro ini? Ya Sedikit-sedikit. namun sedikit-sedikit hanya ngomong cuman pendek gitu loh. Ya, gimana? Cuman pendek. Ya. Itu ada orang manten itu malah berkah di sini. Itu mitone ya ngalap berkah di sini, tetakan nggih ngalap berkah di sini. Gitu. Nah, tadi katanya ini ya, Mas ya. Kiai Soro ini salah satu pembuat keris. Seorang empu. Ya. Ya. Jadi Ki Soro ini adalah seorang empu dan dia mempunyai istri biasa disapa Nyi Soro. Iya, sama-sama Kiai Soro, Nyi Soro. Jadi dulu kerisnya dia bikin untuk siapa, Pak? Ya siapa-siapa yang Itu dulu ceritanya gini, yang ya siapa yang dapat ngerti itu bisa. Neng kalau akan milik tidak bisa wong itu sejarahnya itu dibuatkan Pak Sri Sultan Kaping Songo. Itu ngirim sejarahnya ya. Ngirim itu ngirim lah ini yang Simbah itu yang nemoni Simbah. Saya jawab ngeten lanjut niku saged dipendet kalian Pak Sri Sultan sing Kaping Songo niku. Dan niate sing didamelke niku Pak Sri Sultan niku. Kok sing sapa-sapa sing arep ngerti entuk ning nek arep ngepek ora entuk iki sing tak sediani anake mbok ndadapan gitu. Nah, jadi maksudnya gini Ki, diambil bisa kali Pak keris itu dibawa. Kalau memang ada yang memahami silakan ambil. Tapi kalau tidak ada yang bisa memahami jangan ambil. Nah, kebetulan Sri Sultan Hamengkubuwono yang 9 yang bisa memahami akhirnya diberikan ya. Diberikan. Oh, gitu ya. Jadi yang sering ritual di sini siapa-siapa aja lagi, Pak? Selain Jarang-jarang orang jarang sini jarang. yang cuman ngalap berkah gitu. Jadi kalau ada yang mau syukuran, misalnya dia mau menikah, sunatan atau 7 bulanan, jadi ada yang datang ke sini membawa pertama kali masakannya itu Ki. Jadi di sini kalau kita mau sedekah walaupun sedikit ya. Biasanya seperti itu ya Mbak ya. Namanya tukon pasar. Tukon pasar. Apa-apa itu pepak. Tapi masakan yang pertama. Ya, jadi kalau kita masak jangan yang kedua. Ya, Yang gitu. pertama. Yang pertama dibawa ke sini. Apapun itu. Buat apa itu satu-satu bawa ke sini. Ya. Nah, selama menjaga di sini apa aja yang sudah dialami, Pak? Ya. Hal-hal spiritual, hal gaib yang misalnya Bapak dapat. Ya ada gini ya beritahu. Contohnya. Contohnya saya kan sajen tumpeng pitu sama brambang pitu 1. Itu untuk apa? Ya itu ada tolak corona. Jadi gini Ki, di waktu sebelum corona datang, Mbah Bandi sudah mendapatkan seperti wangsit gitu ya, wangsit, ya. bahwa
apa aja, bawang merah satu, sama tumpeng sama 7. tumpeng 7. Itu menunjukkan bahwa corona ini tidak akan menyampai ke sini. Tolak Ditolak, Ya, tolak bala. Iya. bala. Jadi itulah wangsitnya. Ada lagi nggak, Mbah, selain itu? Tolak bala itu namanya tumpeng pitu itu pitulungan. Gitu. Pertolongan ya. Pertolongan ya. Jadi pitu. Nah, pitu Pertolongan. Jadi Brambang satu merah itu di sini butuh. Semua pikiran itu merah semua. Kan itu tahu toh? Ya. Kan di sini butuh. Iya. Apa-apa. Jadi nggak masuk lah. Iya. Ya. Inilah sebuah kepercayaan, kita yakin juga kepada Tuhan Iya. bahwa kita dilindungi. Iya, Intinya tetap- seperti Iya. itu. Tetap kita mohon sama Yang Maha Kuasa Iya. lah ya intinya ya. Terus yang waktu dulu ini kan dekat banget dengan lereng Merapi, Pak. Nah, Iya. ya. Waktu mau kejadian dulu ada peringatan atau wangsit dulu nggak, Pak? Ya ada. Ada dapat juga. Wangsilnya tuh ada air putih turun. Saya 4 kali itu turun terus sampai bawah mati. Saya 4 kali gitu. Dapat wangsitnya ya. Nggak sampai kemana-mana gitu loh. Tapi nggak ada lewat sini. Nggak ada lihat. Makanya Mbah Bandi sama keluarga di saat ada letusan Merapi itu beliau tidak meninggalkan tempat ini. Enggak. Ya. Jadi mereka sudah yakin bahwa tidak lewat sini dan ternyata tidak lewat sini. Enggak lewat sini. Iya. Karena memang Lewatnya di Iya. Sedangkan di sini sungai-sungai udah itu. kosong ya. Di Kosong, sini warga kosong. sudah kosong Cuman semua. Hanya kakak Mbah saya. Bandi. oh gitu. Jadi Iya. waktu kejadian itu mau terjadi, warga Mbah sini udah dievakuasi Udah semua. kosong. Udah sepi. Jadi Mbah Saurip sama Mbah Mbak Gandhi Bandi. Bandi Itu saya duduk di situ. berdua. Oh, aja. Daerah itu iya. Klutak batu. oh, Saya enggak. Nah, wah, Iya. piye iki mathuke arep lunga apa ora? Nggih kepeksane nggih. jadi udah dapat peringatan, dapat wangsit ya Pak. Makanya tetap insya Allah aman kemarin ya, nggak ada pemberitahuan. Nah terus di sini ada larangan-larangan khusus nggak Pak? Larangan. Misalnya kita mau datang ziarah, ada pantangannya apa gitu? Enggak apa-apa. Nggak ada larangan. Enggak ada larangan. Nggak. Nggak ada. Jadi siapapun boleh Boleh, berziarah di boleh. sini. Tapi kalau kita mau datang ziarah masuk ke makam itu kita tidak boleh menggunakan perhiasan, Nah, bersolek. Jadi maksudnya apa? baik lugu lah. Apa adanya Iya, apa kita. adanya. Gitu. Jadi intinya kerendahan hati ya Pak. Iya. Keren Ya, banget. oke, keresahan hati. Mas apa lagi mau ditanyain? Kalau saya ingin tanya gini, Mbah Surip ya. Selama Mbah di sini, Mbah kalau keluar malam atau apa, merasakan ada sebuah energi yang bagaimana? Apakah pernah menampakkan sesuatu di sini? Saya enggak ada pikiran Enggak pikiran Gitu-gitu apa-apa, udah ada. ada. biasa-biasa saja. Termasuk warga-warga sekitar di sini kan ada makam. Nah, Nah, apakah mereka pernah bercerita, Mbah, saya menampak begini, apakah pernah begitu? Enggak Cuma kalau enggak ada di sebelah sini tuh cerita gini-gini enggak ada. udah percaya. ya Seorangnya Mbah itu masih muda. muda. Oh, saya itu tidur di sini. Digugah milir-milir. Bangunkan. Oh dibangun. Diduduknya di sini. Iya. Tanya nganunin. Berarti Mbah ini sebenarnya sudah mengalami sebuah itu tadi saya bilang ada apa energi Atau jumpa bahwa ada atau gimana gitu. Berarti Mbah Surip ini sudah jumpa Iya. sosok Kisoro yang adalah seorang masih apa ya, masih muda ya. empu, yang masih muda. Nah di saat beliau ini sedang tiduran di sini, menampakkan diri dengan membangunkan simbah gitu. Berarti itu sudah menunjukkan Mbak Ada. ada. Pengalaman yang lain Pak?
yang pengalaman yang lain tuh ini ada ingon-ingonnya itu yang sebelah ini ada peliharaannya. Ada peliharaannya. itu anjing besar. Ya, saya diberitahu ya duduk di sini. Warnanya Hitam, khusus hitam. Hitam mulus. makanya Ki di belakang kita kan ada makam Ki Soro sama Nyi Soro, dan di sebelahnya itu ada makam kecil. Nah itulah hewan kesayangan mereka. Jadi di dalam ada 3 makam yang terdapat di komplek makam keramat ini, ya begitu ya. Betul. Dan di sini saya merasakan intensitas energi yang sangat besar. Di sisi kiri sangat dingin, jadi auranya masih positif. Jadi bagus. Dingin sekali sekarang rasanya. Ini saya ngerasain di sini tuh sejuk sekali. Silir. Iya benar. Itu kita pun adem. Ya bagian kiri aja nih, bagian kanan saya normal, bagian saya kanan saya normal sekali. Kiri ya itu tadi semilir angin gitu ya. Angin. Kalau saya terasa benar, karena saya di belakang. Iya. Dari mulai udah masuk komplek udah berasa banget tadi. Betul. Inilah yang namanya energi. Nah jadi nanti ini setelah apa Pak bakal diteruskan ke keturunan Bapak lagi untuk menjaga di sini? Iya. Oh begitu, jadi Turun. Iya turun menurun terus tetap dijaga ya Pak. Terus Nanti Mbah kalau diizinkan boleh kita ziarah ke makam, dibukakan pintunya. boleh. Nah baru-baru ini nggak ada terima wangsit atau apa peringatan Pak? Ya cuman ada corona ini. Oh yang mau ada wabah ini ya itu aja yang terbaru. Yang terbaru lagi setelah itu belum ada. Belum ada. Mas gimana? Ya saya rasa cukup puas. Kita ini mungkin nanti kita ke dalam. Ya kita mau nanti minta izin juga mau ziarah sebentar. Jadi biar bisa melihat langsung ya kan, bisa kirim doa. Iya. Ada lagi yang mau ditanya gini Mas? Sepertinya terus begini Pak, kalau misalnya ini malam-malam khususnya ada nggak yang diperingatin di sini, misalnya Pasuro atau apa, ada nggak di sini? Ya ada. Satu suro. Satu suro di sini orang ada yang datang. Iya. Dan itu biasanya lakonnya mereka seperti apa? Hanya ziarah aja atau harus wajib bawa sajen atau gimana? Enggak. Biasa. Nggak ada bawa sajen ya? Nggak perlu ya? Jadi cukup untuk berziarah seperti biasa aja ya? Mintanya ya minta kesenangan keselamatan. Ya doa yang tak keselamatan. Banyak itu kesenangan apa itu udah tahu, saya bilangin gini ya Bu. Senangnya air itu kopi. Ya kesukaannya kopi, teh. Putri oseng-oseng timun. Kebetulan sebelum kita datang puyuh Jawa. Burung puyuh. Puyuh. Gemak itu gemak. Iya. Itu Yang Jawa. Kesukaan. Dulu ya sudah lama. Kalau jam-jam 8 itu gemaknya putih itu manggungnya baik. Di sini. Ya di sini. Mbak Putih mulus Ibu. Putih mulus. Manggungnya Jam-jam 8. Ya jam-jam 8 jam 7 sore. Ini. Jam-jam segini ya. Iya. Jadi sekilas tentang makam Kiai Suro dan Nyi Suro, salah satu pendiri desa Tegal Kalisuro. Jadi Kalisoro. Enggak Suro. Kalisoro. Berani. Jadi Kalisoro. Nah, jadi memiliki banyak cerita dari mulai pembuat keris, pendiri desa, dan kerisnya itu juga sampai dipegang sama siapa tadi Pak? Sri Sultan ya. Nah, yang ke-9 ya. Nah, jadi masih banyak lagi sebenarnya memiliki cerita-cerita, sejarah-sejarah di balik itu semua. Dan di komplek ini juga
Kiai Suro dan Nyai Suro itu. Kiai Soro dan Nyi Soro. Nyi Soro itu dimakamkan bertiga ya Pak ya. Satu lagi sama ingon-ingonnya atau hewan peliharaannya. Anjing hitam tadi Pak ya. Iya, hitam. Anjing mulus. yang berwujud anjing hitam mulus ya Pak ya. Jadi mungkin kita bisa menuju ke dalam untuk berziarah Pak. Boleh dibukakan Pak pintunya. Nah kemarin jadi untuk pembuatan ini seperti apa Pak penanggungan biayanya? Itu patungan. Oh patungan. Jadi sama kawan-kawan itu. Oh jadi memang inisiatif Bapak memang untuk memperbaiki makam ini ya Pak ya. Nah terus ada cerita-cerita lagi yang mau disampaikan Pak? Ada lah. Gini, mungkin saya tambahin. Jadi waktu itu kan saya mau bantu untuk bikin atap. Ternyata beliau tidak mau dibuat atap. Nah, itu apa alasan mungkin ada wangsit atau apa? Kenapa tidak mau dia ditutup gitu loh? Seperti ini kan mungkin kalau kita lihat kan kepanasan, terus hujan gitu. Enggak kejanan, enggak tahu saya itu. Mungkin Alasnya ada enggak tahu saya apa diambil itu. dari hikmatnya ini, mungkin dia mau merasakan ya inilah aku apa adanya, ya kepanasan aku kepanasan, ya hujan aku kehujanan merata. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga seperti ini Bu. Yang dapat daya di pengalaman yang saya ini kan nanti di hari kiamat. Jadi kuburan ketika dibalikan biar langsung menyentuh dengan tanah. Begitu Pak. Gimana ya Mas? Oke. Kalau Nyi Soro ini kan dia suka Minang. Ya. Jadi waktu sirih. Jadi waktu sebelum saya masuk ke makam, saya tuh seperti disampaikan sama Nyi Soro bahwa silakan kamu nyirih. Jadi saya disuruh nyirih. Makanya saya lakukan sebelum ke makam. Dan ya akhirnya kita pun bisa masuk ke sini. Dan ini adalah Ki. Ini makam hewan kesayangannya. Dia tidak ada nama ya? Tidak ada nama. Ini kalau berbentuk hewan anjing ya, yang besar, warna hitam. Gitu ini. Tapi beliau hidup tahun berapa nggak ada yang tahu ya Pak? Nggak ada yang tahu. Bapak mendak tahu. Simbah mendak tahu. Simbah ada di Sumatera semua. Ceritanya enggak tahu ya. Ya tahu-tahu ya sudah ada tugunya gini. Ini dulu yang bangun itu Sergi Pak Lurah Kalisoro. Menjadi lurah terus di gini. Bapak Lurah Kalisoro. Bapaknya Pak Neu dulu. Ceritanya gitu. Nah keturunannya nggak ada yang kesini Pak? Enggak ada. Apakah mereka ini mempunyai anak? Enggak tahu. Tidak tahu ya. Enggak cerita, enggak ada ceritanya itu. Ini adalah pasangan sejati. Ya kan? Tapi memang nggak ada yang tahu ya Pak sampai sekarang garis keturunannya nggak ada yang kesini ya Pak. Nggak ada yang nyari, nggak ada. Jadi itu tadi, jadi di sini nih di komplek makam ini yang sering itu ya Pak, memberikan wangsit. Jadi mau ada pertanda apa-apa dengan yang terjadi di Jogja ini. Sebelumnya itu ada
wangsit. kode-kode itu. Ya ada peringatan atau wangsit yang didapatkan oleh Mbah ini. Mbah Bandi. Mbah Bandi dan Ya, Mbah Surip. ya. Oke. Contohnya pertama kalau waktu Merapi ya kan, jadi Mbah Bandi melihat dalam gaib itu dikasih tahu tetesan air warna putih 4 kali putus pakai, dan kedua tentang waktu corona mau masuk, jadi disuruh untuk menyiapkan tumpeng pitu dan bawang merah satu. ditunjukkan kan. Dan yang luar biasa sekali saat ini dievakuasi Mbah Gandhi dan Ya, ini tidak- Mbah Surip tidak tidak pergi meninggalkan tempat. dari Ya, tempat jadi ini.